Selamat malam Jepret Tim, kembali lagi di Depdagri. Malam hari ini saya ditemanin oleh dua pandit dalam negeri yang kece-kece. Ada Vino dan Mas Hanif. Hey. Salam Suzy. Semoga sehat selalu ya guys. Salam apa? Hah? Suzy, Apa tuh? Apa itu Suzy? anak saya. Oh, luar biasa ya. Oke, Jepret Tim semoga sehat selalu juga. Nah, kalau kemarin Mas Hanif kan muter-muter di Piala Menpora, udah keliling dari sana sampai sini. Kita nggak bahas Piala Menpora lagi ya guys, udah close. Kemudian juga pastinya kemarin Mas Hanif sudah menjanjikan akan membahas Liga 1. Asik. Pasti Jepret udah gak sabar ya bocoran-bocoran terkait hasil Liga 1 yang akan bergulir tanggal sekian ya. Nah, buat Depdagri ini sudah viewersnya gila ya, gokil 1.500. Dari 1.500 maksudnya. 500. Ya, pokoknya stabil 500 ya. Lu ajak semua saudara-saudara, teman-teman lu, sahabat lu semua untuk semakin setia nemenin kita nonton Depdagri ya. Nih Vino makin lama saingannya Esa nih. Kenapa? Atau saingan sama Bung Binder. Apaan? Baju Lu keker. juga kemarin bugil bakuran tuh di Papua tuh. Bukan sesuai program fit nih. Gitu. Sampai jauh-jauh gue ke Papua tuh demi konten gitu ya. Oh iya. Tunggu nak. Foto bugil gitu ya. Ntar tangan sama saya ya, tunggu ya. Iya. Oke. Lihat ini ya, nih komen-komen dari Jepret Tim nih, sudah ada yang masuk banyak banget nih ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada Cahaya Abadi, terima kasih, ada Febri pastinya sudah nonton juga ya. Absen ya. Iyo. Oke, ini terkait kita bahas sepak bola timnas dulu ya. Jadi TC sudah berlangsung, ada 34 pemain sudah dipanggil, sudah ikut tes. Kemudian STY lagi di karantina 5 hari ya. Jadi asisten pelatihnya mengcover ini semua ya. Jadi kalau kita lihat persiapan timnas nih, ya lihat persiapan timnas, kemudian STY masih di karantina. Ada nama-nama seperti Firza Andola, Andika ya, kemudian Yakob Sayuri dan Yanto Basna. Ini kemana nih? Kalau Firza, kabar terakhir kan kita udah tahu juga Firza lagi fokus tes ini ya. Masa depan ya? Udara. Aduh, audio lo ketutupan. Ya. Halo. Ya, halo, cakep. oke. Nah ya, kalau Firza, Firza Andika. kabar terakhir kan memang udah banyak yang tahu juga kalau dia lagi gas kan suara gua? Ya, saman. Lagi tes angkatan udara ya. Terus kalau Yakob Oke. Sayuri PSM. PSM Heeh. dia sedang di kampung halamannya, jadi emang Masih terkendala ya? Terkendala penerbangan ya. Oke. Itu kalau nggak salah di Biak apa di Serui ya, atau Biak atau Serui, jadi penerbangan nggak mudah lah ke Jakarta dalam kondisi kayak gini. Oke. Terus Basna Basna kan dari Thailand udah kayaknya nggak ada klub nih. belum ada kabar pasti, tapi ini kuat dugaan gua ya, karena kan Basna ini dibandingin pemain yang lagi ada di Indonesia kan dia yang mengikuti satu kompetisi full ya. Di Thailand tuh kan full banget. Kalau alasannya yang Piala Menpora aja bisa datang ya, main Piala Menpora kan nggak secapek Basna tuh kan, dia main satu musim. Jadi feeling gue mungkin Basna dapat dispensasi beberapa hari lah, karena kan dia juga kan habis dari Thailand main kompetisi full, jadi dia juga harus butuh refreshment juga itu untuk sebelum bergabung ini menurut gua. Jadi 3 pemain itu sih yang belum gabung kok. Oke, ini berapa lama kasih tenggang waktu? Kira-kira Waduh, dari STY apa minggu ini? Kalau tenggang waktunya sih gua nggak tahu ya, tapi setidaknya dia tuh pas udah di Timur Tengah, setidaknya itu pemain yang dipanggil tuh udah full, udah bisa kumpul semua di Timur Tengah, karena kan apalagi ditambah pemain-pemain yang main di luar kayak ya, itu kan udah gabung ya. Egy, Elkan gitu. Jadi mungkin aja akhir-akhir, tapi yang jelas harus ya pas udah main udah pergi ke Timur Tengah, itu posisi komposisi pemain udah full. Oke, ini Kalau gue dengarnya dari teman yang kebetulan mengikuti banget dari kemana latihan sebenarnya rencananya. Memang ditargetkan pembentukan tim secara keseluruhan itu ketika sudah berangkat ke Timur Tengah. Nah, di sana sekarang ini lebih pada mengarah bagaimana conditioning itu bisa dilakukan kepada semuanya. Karena kita tahu kondisinya pasti berbeda ya, terutama pemain-pemain yang kemarin tampil di Piala Menpora itu kan beda-beda. Ada yang tersisih, tim yang tersisih di babak penyisihan, ada yang berlanjut sampai dengan babak berikutnya. Ya, inilah situasi ini yang mencoba
dalam tanda petik disamakan, bagaimana conditioning ini bisa minimal kondisi yang ideal, apalagi dalam situasi masih ada beberapa yang sebagian besar ya masih puasa gitu. Ini terkait kondisi yang ideal. Ada 3 tadi pemain yang belum dipanggil. Kemudian ada pemain dari luar negeri yang juga belum bergabung. Iya. Ya, ada salah satunya ada Elkan Bagot, kemudian Witan, Egy, kemudian, nah ini nih di atasnya Yakob Sayuri nih, Asnawi Mangku Alam. Kabar terakhir klub enggan melepas pemainnya selain karena cedera, tapi juga akan dikarantina lagi. Jadi masa kembali ke Korea itu akan lebih panjang. Ya, kan itu efisiensi ya. Kalau dari luar negeri harus ke Indonesia dengan posisi tahu akan pergi lagi ke bubble di UAE. Harusnya sih pemain-pemain di luar negeri ya diberi kelonggaran lah, nggak usah pulang ke Indonesia dulu. Gitu kan, karena lebih baik langsung ketemu di meeting pointnya di Arab. UAE sana gitu. Jadi lebih efisien juga. Tuh kalau dia kesini pun rencana kan tanggal berapa? Tanggal 10 ya. 10. Itu udah akan pergi ke sana, terus di kesini habis waktu berapa lama? Itu Mending kan langsung ke sana. buang waktu juga. Dalam konteks yang lain sebenarnya itu bisa diartikan bahwa dia dibutuhkan. Dia menjadi pemain yang sangat penting. Sangat penting. Nah ini yang apa tuh? Korea Connection nih. jadi ini yang harus benar-benar dilihat secara benar dan bijak gitu ya. Sekarang masih dalam posisi semuanya diseragamkan dalam conditioning ya. Pasti sekelas Asnawi yang sudah punya pengalaman meskipun baru sekian bulan ya, itu akan lebih dibutuhkan pada saat nanti benar-benar semua disatukan ke mesinnya. Nah, bukan saat ini kan terkait dibutuhkan, tapi dia kan lagi cedera. Jadi kalau dipanggil pernyataan ini kan hamstring. Hamstring kan ada beberapa skala gitu kan. Ada yang dalam 1-2 pekan dia bisa sembuh, ada yang dalam 1 sampai 4 bulan baru bisa sembuh. Nah, kemarin di statement resminya tidak disebutkan kan. Ini tingkat keparahan seperti apa. Jadi masih global. Masih nah, global. Tapi intinya ini panggilan negara loh, maksudnya mau nggak mau, dan ini kalender resmi FIFA, ya klub tuh harus ngelepas juga Asnawi, dan apalagi pemain ini tuh habis dapat gelar Player of the Month April ya, K-League 2 ya. Dan Asnawi menyadari kalau itu ada the power of netizen Indonesia gitu. Jadi mungkin salah satunya itu. Suruh vote jadi menang gitu deh. Asnawi sendiri yang bilang the power of netizen gitu. Iya. Tapi keren. Ini terkait penampilan Asnawi yang walaupun dapat pemain terbaik, tapi pelatihnya sendiri mengatakan dia bermain terlalu kasar. Masih banyak yang harus dibenahi. Salah satunya juga dia harus rajin ikut bertahan. Seperti apa nih? Akibatnya hamstring itu gara-gara bermain terlalu kasar kah? Ya itu tugas dia lah sebagai pelatih dan kritisi, ya dia harus benerin Asnawi gitu kan, karena ini musim bukan terlalu kasar kalau nyebutnya ya. Jadi rap ala Makassar masih kuat. Nah, kalau kita melihat dibandingkan dengan Korea kan berbeda. Mereka ada sedikit teknis, skillfulnya ada, dan timingnya yang harus benar-benar tepat. Nah ini Asnawi ini saya ngelihatnya masih butuh adaptasi di sisi itu, dan adaptasi itu sulit dilakukan dalam hitungan 1-2 bulan. Gak bisa itu, tapi ini sebenarnya udah start yang baik untuk Asnawi memulai karir di Korea dari kasta kedua. Artinya mungkin inilah waktu dia buat adaptasi dengan style gaya permainan Korea seperti apa, bagaimana. Kalau banyak kritik di musim perdana itu wajar sih. Iya, ya wajar juga sih mereka klub itu dan pelatih memolesi Asnawi kan biar jadi pemain yang lebih oke lagi. Dapat untung banyak juga kok Ansan sama Kelik itu datengin Asnawi. Ini terkait pemilihan nama-nama pemain yang dipanggil ke timnas ini menarik ya, karena banyak komposisi baru 70% sampai 80% ya. Kemudian ada Mark Locke juga yang dipanggil, tapi ada pemain-pemain yang oke justru di Piala Menpora nggak dipanggil. Contohnya? Febri di Andri Tani juga sampai ke final. Ya, sampai bikin status. Kalau kita melihat itu kan sebenarnya kebutuhan pelatih dalam memilih sesuai dengan skema yang diinginkan kan. Ya barangkali kalau dengan 4-4-2 yang sudah terskema selama ini, dia punya pilihan pemain lain yang sesuai kebutuhan. Atau barangkali juga dia butuh pemain pelapis, mungkin Febri sudah masuk inilah perhitungan, tapi dia butuh pilihan B yang lainnya. Misalnya seperti itu kan. Kan ini belum final. Belum final, oke. Lo ada pendapat lain nggak terkait nama-nama yang seharusnya bisa dipanggil ke timnas terkait penampilan Oki di Piala Menpora justru nggak dipanggil? Kalau gua melihat Shin ini sudah memprepare timnya, kerangkanya ini sejak lama, sejak dia
bawa TC ke Spain, ke Kroasia. Kroasia. Iya. Dan sampai balik lagi sini kerangkanya memang sudah ada di situ yang sebelumnya dipersiapkan untuk Piala Dunia yang nggak jadi itu. Nah, mereka naik kelas lah untuk menghadapi SEA Games ini. Jadi tujuannya emang ke sana juga. Nah, di Piala Menpora ini mungkin dia gue melihat Sintu hanya melihat Piala Menpora ini ingin mengambil sedikit pemain untuk ngelengkapin partikel atau puzzle yang masih kurang itu. Oke. Jadi Sekarang gini. base-nya semuanya memang udah disiapin dia dari lama, dan Piala Menpora itu cuma masukin satu atau sedikit nama pemain senior aja. Nah, sekarang gini, banyak yang berpendapat bahwa Andri Tani sebagai pemain yang masuk the best 11 Piala Menpora layak untuk dipanggil, minimal meramaikan di posisi kiper ya. Yes. Nah, tapi kan Sid punya pertimbangan lain. Punya pandangan Bisa lain, jadi memang orientasinya untuk SEA Games, ada pembatasan pemain senior kan. Oke. Nah, mendingan pemain senior dimaksimalkan di posisi lain dibandingkan barangkali lo ya di kiper, karena dalam hal ini Barangkali. banyak kiper muda potensial yang bisa dimaksimalkan. Ini masih barangkali ya. Iya. Nah, kalau kita melihat itu tetap ada banyak apologi yang Ambil masuk akal. sisi kalau pertimbangan positifnya. SEA Games nanti. Iya, Iya. itu. Tapi Andri Tani sama pelatih junjungannya best, Luis Milla, dia dipanggil di Asian Games sisi slot senior gitu kan. Jadi Iya. Luis Milla nggak efisien gitu, kurang. Junjungan. Baik. Ini apa sih mau cari dari timnas ya? Apa yang mau dicari dari timnas? Kualifikasi sudah nggak mungkin ya. Besok lawan Thailand, lawan UEA Vietnam, juga Korea, Vietnam. ya. Ya. Apa yang mau dicari? Gini loh, SEA ini Games. udah dibahas kan minggu lalu sempat ini memang acuannya agenda terdekat itu adalah SEA Games. SEA Games. Banyak yang nanya SEA Games bla bla nggak masuk kalender FIFA, tapi kan intinya negara ini haus juara gitu ya. Jadi mau turnamen yang bukan dalam agenda FIFA tapi itu prestis, yang penting juara dulu deh gitu kan. Jadi persiapannya di ajang ini karena Indonesia udah nggak pasti lolos. Pasti. Jadi yang disiapkan adalah tim-tim pemain-pemain yang dipersiapkan untuk main SEA Games. Makanya nggak heran kalau yang lu lihat umurnya masih muda-muda. pada muda. Yes. Ditambah beberapa pemain senior. Itu udah gua banyak diskusiin beberapa minggu. Ya, Cuman yang gua mau sorotin juga harusnya kita nggak lupa juga sama memperbaiki ranking FIFA. Berapa sih kita? 170? Ratusan lah. Gua udah nggak ngitung lagi gitu Iya. kan. Karena Gila. Masa kita mau setara sama Kamboja di bawah Malaysia, Vietnam, Thailand lagi? iya, Malu lah. harusnya ini ajang kita untuk naikin ranking FIFA. Cuman ya kita lihat aja lah gimana pola kerjanya Shin. Ya, kalau dia bisa buktiin 3 pertandingan awal itu bagus ya mungkin apa yang dia lakuin benar, kritik gua salah gitu kan. Yeah. Tapi ini ajang dia untuk perbaikin ranking karena apa kok? Ini akan ngaruh nanti ke koefisien Berikutnya karena 3 di pertandingan ya. Yes. ranking dunia. Betul. Misalnya kayak liga klub-klub kita terkendala untuk nggak bisa qualified langsung ke ACL. Untuk drawing apapun kita selalu masuk pot buncit gitu kan. Paling bawah. Itulah, jadi kalau misalnya kita nggak berpikir untuk menaikkan ranking FIFA, itu akan berimbas kepada liganya juga, klub-klubnya juga di kompetisi internasional. Karena sayang banget packaging si Liga 1 ini bagus ya, sampaikan ke temanmu ya, bagus Facebook. Liga 1 ini bagus kok. Tapi sayang kalau di drawing pot kompetisi internasional tuh selalu masuk pot paling buncit gitu kan. Bahkan Champions League itu nggak masuk. Terus kalau ranking paling bawah, klub-klub negara besar mana mau main lawan Indonesia kok? Nah. Kayak apa? Susah nyari lawan tanding ya. Karena gini, Lawan Indonesia uji coba. 173. Indonesia 173. Kalau nggak salah hitung-hitungannya. Misalnya dia lawan Jerman. Jerman peringkat 2. Ya. Indonesia oke lah. Indonesia mau ngajak Jerman tanding friendly game resmi FIFA. Nah, kalau Indonesia bisa ngalahin Jerman gitu kan. Ini poinnya naik banyak gitu kan. Cuman kalau Jerman bisa ngalahin Indonesia, dia cuma dapat 0,1 doang. Itu kenapa? Jangan heran kalau negara-negara yang peringkat paling atas nggak akan mau
diajak uji coba sama tim yang peringkatnya masih ratusan. Itu kan Argentina juga sempat Iya. nggak mau kan main sama. Makanya Ya, lawannya memang sekarang tuh harus realistis ya. Kalau orientasinya 2-3 tahun ke depan, perbaikan posisi minimal masuk 150 besar itu masih nonsen. Oke. Tapi kalau perhitungannya 365 hari ke depan, ini yang harus dipertimbangkan. Oke. Katakanlah kita bisa menang nih di 3 sisa. Tiga pertandingan sisa ini. Kenaikannya tidak signifikan, tidak Signifikan, drastis. oke. Tapi kalau kita perhitungannya lebih mencari obat, ya SEA Games. Nyari SEA Games obat. dari sekarang. Oke. Ini paling tidak, ya kita tahu lah udah berapa lama. Kalau diulang-ulang, terakhir juara gini seperti runner up, iya. Tapi setidaknya ini yang menjadi salah satu obat di antara obat yang mujarab. Oke. Kalau Tapi Vino kan yang jadi tumbal itu malah liga dan klub ya Mas. Kalau Nah. Ya itu konsekuensi, Konsekuensi. realita. Tapi Bahwa dari sisi entertainment dan semuanya memang kita masuk 3 besar Asia ya, sisi entertainment liga ya, Iya. engagement dan semuanya. Tapi kalau kita melihat secara kualitas yang orientasinya pada peringkat FIFA, ya mau bagaimana lagi? piye? ya makanya kan Butuh jadi 3-4 tahun lagi gua soal sangat- itu. Tapi yang gue berharap semoga Shin ini dengan pemain pilihan dia yang diproyeksikan buat SEA Games, seenggaknya dia dapat beberapa poin Kerangka. nanti bisa ngalahin Thailand atau syukur-syukur bisa ngalahin Uni Emirat Arab sedikit-sedikit rankingnya naik karena sayang loh di pride atau di prestise antar klub aja kalau lihat di Champions League ada klub Malaysia, ada klub Jauh ya? Thailand ya kan yang ada siaran Beda ya? TV internasional bahkan udah kalah sama klub Filipina loh kayak Nah. kesel sendiri gitu. Betul. Oke, coba tanya jebret tim nih, mau pilih trofi apa peringkat? Nah, kalau Vino kan lebih peringkat ya, kalau Mas Hanif lebih ke trofi. Karena orientasinya 365 hari ke depan ya, Ah, bukan. Kalau 3-4 Target. tahun lagi oke, Oke. realistis ada Oke, switch iya. dari sekarang Iya, ya. iya. Tapi kalau 365 hari, ya harus realistis. Target jangka pendeknya ya, 365 hari, trofi. Udahlah ya, mudah-mudahan sambil menyelam minum air dapat trofi, dapat peringkatnya juga oke. Oke, sekarang kita akan mau nagih janjinya Mas Hanif nih soal Piala Liga. Update terbaru. Piala Liga. Iya, kompetisi Piala dong. Liga. Liga. Gue ingetnya Piala Menpora, Lu Liga ingetnya bergulir. Piala Kebo sih. Iya, Liga 1. Liga 1. Tuh, kok Piala Liga sih, ya Allah. Liga 1 Mas Hanif. Emang Minggu udah lalu janji mah. ya? Udah, kemarin waktu Kalau kemarin di rumah lu kan? juga lagi ngopi. Yoi. Oh, kita baru kami. Ini nih ya. Jadi Ya. akan bergulir 3 Juli, Liga 2 17 Juli. Gimana Mas Hanif? 3 Ya, Juli dan 2000. Informasi yang saya dapatkan memang awal Juli untuk Liga 1, tapi untuk tanggal bisa saja berubah kan. Oke. Karena situasinya memang ada beberapa yang harus disesuaikan. Berubah dari 3 Juli jadi 3 Agustus itu. Kalau sampai bulan enggak sih bro. Enggak ya? Ini jangan manas-manas sih dong. Nanti Tahu kasihan nih. teman-teman udah apalagi teman-teman di klub loh, itu udah Wah, persiapan udah segala persiapan macam. macam. Dia harus ngontrak pemain kan dihitung itu kan. Tapi kalau udah ada kepastian bahwa di kisaran tanggal ini mereka udah bisa tanda tangan. Nah, Oke. kalau sampai Agustus kasihan pemain, bro. Tapi update terbaru Iya. AFC kan gue juga ke Solo waktu itu, gue Iya. juga sempat nanya sama Pak Lulu, dia bilang semua jadwal ini menyesuaikan juga yang lebih tinggi dalam artian AFC. Iya. Ada Persipura sama Bali United. Bali Tapi United kabar sama Persipura. Ada perubahan. Iya. Gimana Nanti. tuh? Nah. Kabar dari temen lo. Nah, Persipura tuh bermain terakhir tanggal 5. BU, kalau BU 5 sama. Juli ya. Sementara ini kan rencana tanggal 3 Juli. Nah, sementara kalau kita melihat biasanya dan idealnya ketika kompetisi dimulai semua tim harus sudah dalam posisi ready. Ready. Jadi semua harus bermain dalam dalam ruang lingkup yang sama ya. Jadi Liga 1 nantinya akan bergulir dari Jumat sampai Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Ya, jadi artinya kalau 3 Juli berarti 3, 4, 5 itu pekan pertama ya. Yes. Dan semua tim harus main. Nah, kalau Persipura bermain tanggal 5, Jadi kemungkinan mundur. Mundur. Kemungkinan ya, Kemungkinan tapi gitu. sedikit. Nah, Oh, seperti itu. Ya Oke. Persipura always ready mas, kemarin Iya. udah siap uji coba sama BU-nya nggak datang, kasihan tuh. Sampai Coba update datang sama lagi di PSG Liga juga 2. dia. Iya, Mama Pati kalah juga ya. Tapi nggak apa-apa. Galau Ya, Persipura update ini, IG kan. ini cari dikerjain BU. win-win solution ya. Selain tanggal 3, kita anggap aja tanggal 3 ya. Kemudian tempatnya seperti apa? Apakah sama seperti di Piala Menpora atau ada format yang berbeda? Karena yang tempat ramai juga. terakhir ini kan gue juga dapat di lapangan kan istilah bubble to bubble itu. Iya. Nah itu yang masih Gimana Mas Hanif kata temannya? banyak artian ya. Ada yang bilang bubble to bubble ya bubble banget begini Iya. nggak keluar. Cuman kan kita kan nggak punya venue sebaik kayak di Amerika gitu kan. Nah
kalau kata teman lu bubble to bubble yang paling memungkinkan. Waduh, Enakan ini apple to apple kalau aja. kata teman lu nih. investigasi nih ya. Nggak, itu kan bubble to bubble yang ini ya, yang ada di bayangan Ya, gua ya. iya. Atau kalau Piala Menpora kayak apa gitu, apa Di Liga sistemnya 1 host gimana? atau venue gitu kan. Jadi kalau melihat bahkan teman-teman media aja membandingkan dengan di basket ya. Jadi dalam satu stadion semua bermain di situ Ya. dan semua digelar secara bersama. Nah, bubble to bubble nanti maksudnya mirip dengan Piala Menpora, tapi ada sentralisasi. Kalau Piala Menpora kan udah ditentukan dari awal stadionnya ini gitu kan. Nah, Liga 1 nanti kemungkinan memakai cara sistem yang hampir sama. Jadi ada beberapa putaran. 3 atau 4 putaran gitu ya. Oke. Jadi satu putaran kemungkinan 1,5 bulan, setelah itu berhenti 1 bulan. Karena kita memberikan teman saya maksudnya memberikan Pemulihan. kesempatan untuk Dengar recovery. tuh, temennya. Iya. Nah, 1,5 bulan ini sama sistemnya home and away. Jadi Home and away? Ya, jadi tapi bukan berarti katakanlah Persib Bandung. Apaan sih bubble to bubble? Saya juga bingung. Saya ngertinya apple to apple, Mas. Iya. Bubble to bubble, nanti dikelompokkan dalam dikelompokkan. satu klaster, Ya. maksudnya klaster gitu ya. Jadi Grup. pertama nanti DKI, Jabar, dan Banten. Nah itu DKI dan Jawa Barat ya? ya. Jawa Nah bagian di antara barat. tiga ini kan, di antara 3 wilayah ini kan ada sekitar 8 sampai 9 stadion Oke. yang layak untuk Liga 1. Infrastruktur bagus, lampu bagus, untuk broadcast juga bagus. Bagus. Nah, selama putaran pertama ini akan bermain di 9 stadion ini. Semua klub ke situ? Semua kan di situ. Oke. Nah, itu akan berputar sama 1,5 bulan. Kayak nah, ini home lah. and tapi away. iya, tapi bisa katakanlah Persija tidak akan bermain di Jakarta. Tapi di Bandung. Ya, nah, bukan di Bandung lah, pasti di daerah yang aman. Gitu. Bahaya nih. Nah, Lu sih bikin nah rusuh. ini, jadi ini Di sistem Bogor. bubble to bubble seperti itu. Jadi lebih fair ya. Oke. Artinya memang dikumpulkan dalam satu wilayah, satu ya. klaster lah, 3 provinsi ini, tapi tidak berlaku bagi tim tuan rumah. Jadi kalau Persikabo tidak akan bermain di Bogor. Ketika dia Jakarta. tergolong bisa aja dia di Bandung dan sebagainya. Karena kemungkinan besar masih ada masih juga tanpa penonton. Oke. Ini kurang lebih kayak konsepnya volley ya, seri bagian ini, bagian Seperti ini, itu, bagian seperti ini, itu kayak geser. tur gitu sampai akhirnya ada sampai akhirnya kan tadi 4 putaran ya. Jawa bagian barat, DKI, tengah, sama timur. Satu lagi? Udah, 3 doang. Investigasi nggak harus detail, bro. Oh iya. Lihat nanti lah. Iya. Kan saya harus minta informasi itu. Pokoknya home and away ya. Home and away yang Oh, jelas iya. nanti satu putaran itu, kan nanti berapa putaran, yang jelas dalam satu musim kompetisi ada 306 pertandingan. Jadi Oke. sama dengan kompetisi sebelumnya. jumlahnya sama. 306 pertandingan, 306 terus pertandingan. ada sistem klaster, Oke. dan semua akan diperlakukan dengan sama. Jadi kalau misalkan nanti klaster ketiga, katakanlah Jawa Timur, Persela tidak mungkin main di Lamongan. Oke. Sekalipun misalkan ini Lamongan stadion Persela ini dinyatakan layak karena dalam satu klaster itu harus ada 8 sampai 10 lah Ya. stadion yang benar-benar layak untuk Liga Oke, 1. oke. Kita ngitung gampang lah. Katakanlah di pertama Jabar, DKI, Banten, ada di Bandung 2. Bandung 2. Jakarta ada PTIK, terus ada GBK. apa? GBK nggak? Nadia. GBK bisa, Madya belum. Madya belum. PTIK bisa? Lightingnya bro. Oke. Bogor, Cikarang, Bekasi 2, Tangerang. Tangerang. Udah 9 kan? Nah itu kan bisa dipakai semua karena sekali lagi kelayakan infrastruktur sekali lagi bukan hanya struktur permukaan lapangan, drainase dan sebagainya, tapi lampu menjadi syarat utama. Oke. Dan lampu ini lightingnya ya. Iya. 1.800 1.800 lah. Intinya Ya. si stadion itu udah terbiasa ngegelar acara broadcast Liga 1. Liga 1, Ya. Liga 2. Ya. Ini yang menarik juga nih. Liga 2 yang gue pengen tahu kan banyak banget nih klub-klub sultan gitu kan. Ntar dulu, tapi sebelum ngomongin Liga 2, tadi kemarin kan terkait Piala Menpora yang juara Persija Jakarta. Ya. Terus ada kerusuhan, kemudian Covid juga masih tinggi. Ini Oh, Jakarta iya. ini ada atau cuma pemanis, Mas? Kalau informasi terakhir ada sih stadionnya, tapi kan tidak Persija yang main. Itu yang harus digarisbawahi. Oke. Nah, Jakarta katakanlah GBK. bisa ya, Kita bisa ya. harus akui lah Akui bahwa bagus. GBK bagus ya.
Tapi harus dipertimbangkan juga bahwa sewa stadion GBK itu paling mahal di antara semua stadion Indonesia. Iya, apalagi nggak ada penonton kan juga. Iya, mereka kalau nggak salah ketika sewa satu match itu harus ada sistem deposit juga, nominalnya 1,5 M. Nah, sekarang kalau kita melihat perbandingan komparasi dengan stadion lain, stadion rata-rata di Indonesia yang layak untuk Liga 1, rata-rata satu match itu sekitar, aduh saya buka-buka makanya ini ya. Antara 50 sampai 80. Oke. Per pertandingan. Itu yang ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya. Per pertandingan. 2 hari dong per pertandingan. Iya, official training sama match day. Itu satu pertandingan resminya ya. Bahkan ada lagi stadion yang cukup bagus di wilayah dekat Jakarta. Kalau misalkan satu hari dia pakai 2 pertandingan harus bayar 2 kali. Nah, kebijakannya beda-beda. Iya. Bayangkan dan bandingkan ini. GBK nggak ada, udah itu aja. Liga Fun Football aja lah Mas, lebih murah lapangannya. Nanti finalnya bro atau gimana ya. Oke. Ini tadi Liga 1 udah, Jakarta udah sempat disinggung. Kemudian Jawa Barat juga ada disinggung. Nah, kemudian Liga 2 juga disinggung. Seru nih ada Solo. Tim Sultan. Dewa United, Rans, Persis Solo, PSM kayak terakhir PSPS ya habis dibeli sama semua tuh kayak artis-artis YouTuber pada kompak mau beli Liga 2. Kelantan beli klub PSPS tuh. Nah, Riau tuh. Riau. Gokil. Iya, mantan. Lu Manohara udah kagak bro, sama Kelantan. Udah kelar. Iya, Liga 2 sekarang lagi naik daun ya dalam pembentukan luar biasa. Bahkan sudah banyak yang tanya format seperti apa. Sekarang memang sudah dirancang, tapi ya belum bisa dipublish secara keseluruhan karena permintaannya banyak yang minta berbeda dengan kemarin yang gagal. Kemarin gagal kan dibagi menjadi 4 venue. Kemudian setelah itu langsung lolos ke babak berikutnya. Jadi kalaupun lolos tim bisa masuk semifinal itu hanya butuh sekitar 8-9 pertandingan. Nah, ini yang dianggap kurang ideal. Nah, sekarang minta lebih diidealkan dalam artian klub jumlah pertandingannya lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang batal. Nah, berarti kan ini harus beda format lagi. Bisa jadi 2 grup seperti sebelum-sebelumnya sehingga yang lolos langsung ke babak berikutnya. Tapi kan ini kan peserta banyak banget ya dan pasti kalau ikutin jadwal reguler biasa akan sangat melelahkan dan resiko juga di masa pandemi ini dan gua rasa mau dirubah jadwal sebanyak apapun Mas mungkin sih gua mikirnya bakal lebih singkat sih si periode per musimnya. Liga 2 kemungkinan sekitar 6 sampai 7 bulan. Jadi ideal bro. Bukan buat kemarin yang baru sempat enggak. Suara lu kecil banget tadi ngomong Liga 2 kenceng. Iya, suara lu. Yes. Liga 2 tuh beberapa tim sekarang sudah bisa dibilang persiapan mereka hampir setara dengan Liga 1. Benar. Katakanlah Persis. Persis ini kemarin merekrut 7 pemain dari Persiraja kan. Bukan merekrut Kaisang 23M kemarin tuh. Ngeri ya. Pemain-pemain lokalnya pun juga Gonçalves, lokal yang harganya lumayan. Kabar Greg Nokolo juga diincer nih. Yang penting duit, Liga 2 bodo amat. Marines gitu kan, walaupun statusnya loan gitu kan, artinya memang sangat ngejual banget. Tapi gue ngebacanya si Liga 2 lebih singkat tuh karena banyaknya pemain-pemain pinjaman itu loh Mas. Jadi misalnya kan dia kayak ngincer berapa bulan doang sih main gitu kan. Dan dia nanti kembali ke klub asal yang di putaran kedua. Dipinjam. Kayak Beto deh kalau. Ada aturan baru juga mungkin ada pemain asing nggak boleh akhirnya atau seperti apa? Kalau itu ranahnya PSSI bro. Itu ranahnya PSSI. Temen saya tanyain, itu pertanyaan ke PSSI gitu. Tapi ini cukup ramai juga loh. Ini kan ada yang ngerengek di Liga 2-nya ada yang ngerengek mau pakai asing. Ada yang enggak, ada idealis. Di Liga satunya ada yang minta dikurangin, ada yang minta tetap. Ini cukup menarik sih. Cuman kalau gue lihat sih berharapnya si Liga 2 ini kan dasarnya ya memang pembinaan juga tapi unsur sekarangnya kemewahannya kan udah ini banget setelah Liga 1 tapi gue harap dia nggak lupa sama marwahnya juga yang emang pembinaan dan si Liga 1 sebenarnya sistem kuota slot pemain asing di musim lalu tuh udah baik gitu kan. Kalau misalnya dikurangin di si slot pemain asing 2020 ini itu kan sangat nggak sejalan sama slot pemain asing di AFC gitu. Jadi memang formula 3+1 ini emang sudah disiapkan untuk mempersiapkan tim bila mana nanti dia lolos di AFC. Kalau dikurangin sih gua rasa enggak. Pinter-pinter nyari pemain asing. Itu sih ambigu ya. Pembatasan soal pemain asing itu masih ambigu. Masih ambigu, oke. Lebih banyak muncul dari netizen. Tapi sekali lagi penentunya lebih pada exco PSSI ya. Jadi ini menjadi ranah federasi. Nah pertanyaannya apakah tetap 3+1 atau 2+1? Nah.
Itu yang harus benar dimatangkan. Kalau adopsinya pada AFC ya tetap 3+1. Bahwa klub nanti mengontrak 2 pemain ya. Itu urusan monggo, dia. terserah gitu kan. Kalau demi kemajuan sepak bola Indonesia. Iya kan makanya kan dikasih jatah 3+1. Iya. Lu nggak harus manfaatin itu 3+1. Iya. Bahkan lu nggak ngontrak pemain asing pun Juga nggak apa-apa. nggak masalah. Kalau lu mau, kalau memang alasannya pandemi nggak ada pemasukan, ya cari 3+1 yang dimana harganya murah-murah gitu kan. Banyak itu yang di murah-murah kalau nggak Karawaci berkualitas itu kan sama ada juga tuh. bohong. Mending pakai yang lokal Ada loh, aja salah daripada satu yang tim Liga import. 1 yang dia katakanlah bisa bersaing dengan tim-tim lain Tanpa dengan pakai pemain asing, tapi harga pemain asingnya sama dengan harga pemain sama lokal. dengan harga pemain Nggak lokal. beda jauh. Oke. Sampai sekarang klub itu saya nggak perlu nyebut siapa klubnya lah, tapi mereka jeli. Artinya dalam hal ini talent scout mereka jalan. Nah. Bahkan kalau ada pertemuan antar manajer gitu ya, guyonannya inilah tim pencetak pemain. Jadi ketika tampil bagus di tim ini, dijual ke tim lain, harganya Mahal. udah naik. Contoh tuh Persebaya kemarin. Ah, Medan. Nah iya, buktinya kan SM. Banyak juga tim yang bagus Makassar. main Piala Menpora Iya. tanpa pemain asing ya. Dan ingat juga 2017 ya, PSTNI waktu itu nggak pakai pemain asing Iya. sempat ya, dan Iya. sempat ngegigit juga. Bisa Jadi kok. bukan ngapain sih ribut-ributin ngurangin jatah pemain asing gitu. Komposisi 3+1 tuh udah pas, tinggal kebijaksanaan klub masing-masing aja. Iya. Kayak gimana? Tapi kalau kualitasnya begitu-begitu aja ya bisa jadi keteteran juga kan, Vin? Kualitas apaan? Pemain. Ya sekarang kalau di masa pandemi ini lu ngarepin kualitas pemain yang kayak apa sih kok? Kualitas pemain yang harganya, kalau kan kemarin ada grade-grade-nya, ada apa? Qualified-nya ya, Iya. harus dari liga apa lagi. Harus bermain di kompetisi seperti tertinggi. apa. Kalaupun dia berasal dari Latin, minimal di Liga 2-nya. Tapi kan harganya dalam pandemi kayak sekarang nih kan Berbeda. harus Menyesuaikan ya. Tapi kita harus lihat ada- kemarin PSTNI itu ketika sebelum liga dulu ya. Jadi itu ya performanya oke, tapi ketika masuk liga kompetisi yang panjang ya begitu juga. Memang syarat pemain asing yang harus dari liga apa biar kompetisi Liga 1-nya meningkat tuh perlu juga bagus. Tapi jangan lupa banyak pemain asing yang dari antah berantah ketika main di Liga 1 tuh bagus. Contohnya Makan Konate. Oke, coba kita bantu Esko PSSI ya. Kita tanya aja berarti lebih baik pakai format 2+1 atau 3+1 ya. Asik. Mas, bocoran Mas. Liga 2 kan lagi hype ini ya. Iya. Ini siaran hak siarnya gimana? Mas? Aduh. Di YouTube Ran sekali. Ini menurut info teman saya ya, ini akan fix dalam 1 bulan ke depan. Karena kalau kemarin biasanya kan dalam satu paket. Jadi siapa yang memegang Liga 1, dia juga punya opsi juga memegang hak siar untuk Liga 2. Persoalan dia akan di-share kemana, nah itu bukan lagi di ranah operator, tapi lebih pada pembeli hak siar. Ngapa lu nanya-nanya kok mau nge-host lu? Kagak, cuma nanya doang kan penasaran. Itu udah klub-klub kaya, klub-klub sultan, pingin tahu, orang pingin nonton. Ini yang menarik ya kalau kita bicara soal Liga 2. 4 bulan yang lalu banyak klub Liga 2 mengeluh Kenapa? sulit mencari pemain karena pemain yang dianggap potensial Nggak mau. lebih memilih ke Liga 1. Satu. Sekarang kebalik. Tapi sekarang kebalik, beberapa klub malah menjadi salah satu barometer pemain yang dulunya biasa bermain di Liga 1 pengen ke Liga 2 di klub tersebut. Karena yang gue tangkap Karena tuh pemiliknya mungkin masih berlaku nggak sih kayak Sultan. ya mungkin klub Sultan itu terus kompetisi yang periodenya mungkin nggak begitu terlalu pelan dan panjang seperti Liga 1, dan bayarannya pun gue Sama. rasa potongannya nggak terlalu besar kan. Bayarannya sama atau lebih tinggi? Ini ada clue soal bayaran. ada clue sedikit soal bayaran. Oh, ada clue. Ini klub Liga 2 sudah ada klub nggak perlu nyebut Ya, namanya ya, ya. ya. Itu yang berani bayar 800 juta kontrak dalam satu musim. Wow. 800 loh. Liga 1 angka segitu biasanya Ngap-ngapan. untuk pemain yang sudah berlabel timnas Timnas. atau punya pemain berkualitas dan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan kompetisi Liga 2. Iya, ya Dan, pantas dan itu bukan satu aja. pemain doang. Ya, Ada banyak. beberapa lah. Karena gue Lu jadi pemain pilih Liga 2 kan, gue juga begitu kali. Nggak, gue pernah nanya mau beberapa, adalah salah satu pemain. Kok lu pemain Liga 1, kok lu mau, itu waktu sebelum dibentikan kemarin ya. Lu kenapa sih kok mau dipinjemin ke klub Liga 2? Ya sekarang gini, kalau gue bertahan di Liga 1, kompetisi panjang, klub gue nggak mampu bayar gaji gue dipotong sekian persen. Tapi kalau gue dipinjamin ke Liga 2, gue cuma main 3 atau 4 bulan, Sama. periodenya lebih singkat, gaji gue full. Full. Nanti ketika misalnya gue udah kelar pinjaman gue dapat duit, ya gue balik lagi ke Balik lagi? Itu Iya. emang lagi pada BU kali Iya, ya. iya. Itu pada saat pemain masih mengira format masih lama. Jadi pemain sedikitnya. Nah, sekarang
bisa jadi mainnya juga lebih banyak. Oke. Jadi dengan angka segitu, ya logis. Ya logis. Belum ada bonus. Bonus Iya. kemenangan kita tahu sudah ada beberapa yang mewacanakan bonus sama dengan tim Liga 1. Iya. Lumayan. Iya, bukan lumayan lagi. Lu contoh nggak usah pemain jauh-jauh. Rekan kita bro, si Bang Pes dari PSSI pindah juga kan? Iya, ke Rans. bener. Itu dia. Cerdas. Iya, lihat tuh. Iya kan? Siapa yang nggak tergoda? Itu dia Top jam emang terbang, Rans pengalaman, Rans Cilegon. Ih, gitu. Timnya, pelatihnya best. Samsir Alam, Tuh. Bang Hamka, Gonzales. Itu kalau latihan YouTuber semua tuh. Jadi fotografernya seorang satu ya. Ih, belum tahu ntar Bang Bes ngamuk-ngamuk ya. Oh. Ini lucu ya. Dulu ada Akademi Fantasi nih. Rans Academy. Cakep ya. Oke. Kemudian tadi kita sudah bahas Timnas, Liga 1, persiapan Liga 2 udah. Nah, yang di AFC nih kemarin tadi sempat singgung jadwalnya menyesuaikan ya Liga 1 dengan Persipura. Nah, Persipura, Bali United itu juga tampil di AFC, kemudian nyari lawan tandingnya sulit. Arema kemarin kenapa sih? BU. Bali bukan Arema. United. Iya, Bali United sama Arema kan? Iya. Iya, kenapa itu? Nah ini Itu teman-teman lapangan Menurut yang info paham di nih. lapangan, nggak mau. sampai apa? Sampai gue coba cari tahu sampai ke teman-teman gue yang di Bali pun kenapa mereka jawabannya masih nggak tahu. Tapi intinya Persipura waktu itu udah siap main menjamu berarti dia tuan rumah ya. Bali United akhirnya nggak ada kabar, tak kunjung hadir gitu. Makanya Adminnya segitu sih, manas-manasin mulu. gara-gara ya. Terus? Makanya apa kalau kata Mas Hans tadi dia bilang Persipura tim yang sulit itu udah siap, BU-nya nggak datang ya. Ini Bali United emang gara-gara mulu. Tahu kan lo yang ngomong. Terus ya Bis, tiang orang Bali, tiang nak Bali nih, bis, Bali United bis. nak Bali nih. Terus apa? Tapi yang gue dengar ketika nggak jadi uji coba sama si Persipura, Bali United itu katanya akan beruji coba dengan Bali United B. Lo tau Bali United B? Ih. Persis Solo habis lebaran. Karena isinya pemain Bali United banyak, pelatihnya Eko, ya kan, pemain-pemainnya. Jadi gitu loh. Jadi yang gue dengar alasan pastinya gue belum dapat apa, masih gue coba cari tahu. Tapi yang jelas Bali United udah dapat lawan uji tanding yaitu Solo. Oke, ya itu ya. Ya. Nah, Sekarang mari kita ngomong soal uji coba ya. Persipura memang gagal dengan Bali dan uji coba dengan Bayangkara U19 plus PSG ya. Pati Saint-Germain. Ya. Pati Saint-Germain. Nah, yang menarik PSG ini kan juga salah satu yang mulai dianggap gitu ya dengan kemampuan finansial dia plus infrastruktur yang sangat memadai. Mereka menang loh 1-0 lawan Persipura. Menang kan? Menang. 1-0. Nah, Kalah artinya Persipura. ini gambaran awal gimana persiapan serius dari kontestan Liga 2 yang notabene mereka sejauh ini cukup bagus dalam hal infrastruktur. Bisa dibayangkan tim-tim lain yang sejauh ini gembar-gembornya juga sama. Dewa. Persis, iya kan? Rans, belum lagi Sriwijaya, belum lagi yang lain. PSMS. Tapi Pak, fokus saya itu lebih ke Persipura, Mas. Dia kan berlaga di AFC dengan kondisi seperti ini sampai sejauh mana akan berbicara nanti di Piala AFC. Ya itu Dicoba aja begitu. Terus kata pelatihnya juga performanya masih ya begitu. Nggak ikut Piala Menpora juga jadi alasan kah? Ya, Jackson ini tipikal pelatih yang sudah sangat paham dengan gaya dan karakter pemain Papua ya. Ya. Dan kalau melihat perubahan nama-nama di 2 pertandingan itu belum menggambarkan kekuatannya sebenarnya. Justru itu menjadi test case bagi lawan ya. Tapi saya optimis kok kalau Jackson itu bisa sangat paham dengan itu karena tipikal dia selalu mempersiapkan dengan detail yang sangat jeli sekali. Bahkan bukan hanya di tim, tapi bagaimana dengan lawan yang dihadapi pun dia 1 bulan sebelum pertandingan sudah memantau. Tim ini karakter seperti apa, bermainnya seperti apa, gimana cara ngalahkannya sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh Jackson. Ini waktu yang nggak mudah ya bagi Persipura untuk menyiapkan diri di AFC ya. Berapa bulan? 1 bulan lagi loh Mas ya. Semoga dengan hasil uji coba ini walaupun jelek nanti di AFC justru mendapatkan hasil yang bagus. Di atas kertas harusnya ketika ketemu dengan lawan di Piala AFC harusnya bisa menang. Harusnya bisa menang. dia Amin. Bumble dapetnya di Singapura kan. Iya. Singapura. Tapi kalau gue sih harus ada effort lagi sih di persiapan. Pertama dia
dalam perekrutan pemain asing kan dia Iya. masih ada waktu dan slot pemain asing. Kemarin kan si Chayorwan gue akhirnya nggak jadi gabung kan. Tapi gue sempat ikut press conference-nya Persipura ya by virtual, dan Jackson di situ bilang waktu itu wartawan singgung tentang pemain asing. Pemain asing bagaimana Persipura. Jawabannya apa nih? Dia menyadari di kondisi COVID seperti ini, di kondisi pandemi seperti ini, nggak mudah cari pemain asing yang punya kualitas bagus, harga bersahabat gitu. Jadi clue yang dibilang sama Jackson waktu itu, dia Persipura akan mencari pemain yang setidaknya sudah memegang kitas kerja di Indonesia, kerja di Indonesia. Jadi pemain asing Persipura kemungkinan besar nantinya, kalau gua dengar dari kata-kata Jackson waktu itu, adalah pemain yang namanya emang nggak asing di Liga Indonesia, karena disadarin tim lagi kondisinya belum bisa bayar pemain asing yang dengan harga yang tinggi, dan kondisi pandemi juga, jadi kurang lebih sih kayak gitu. Oke, sementara Persipura dengan Jacksonnya sudah cukup akrab dan saling kenal dan sedang memulihkan kondisi timnya, sementara Arema nih bro, dapat pelatih baru, menurut kalian gimana nih sepak terjangnya dan nanti terhadap Arema seperti apa nih? Si Eduardo Almeida nih dari Portugal nih. Ya, Mas Hanif dulu. Arema nih kalau kita melihat beberapa kali dia sering kali beruntung ya, karena dalam pemilihan pelatih asing ya. Dan kebetulan saya di Malang. Pernah ngobrol nih dengan salah satu talent scout manajemen mereka juga, gimana cara merekrut pelatih. Komunikasi di awal memang sangat intens. Dan ukurannya pelatih yang bersangkutan biasanya dipilih bukan pelatih yang pernah menangani tim besar. Tapi selalu dipilih pelatih yang biasa menangani tim-tim mediocre, tetapi bisa menunjukkan hasil yang bagus. Nah ini gimana pelatih yang Arema? Ya pemain asing, pelatih asing biasanya tidak diambil dari pelatih yang pernah menangani tim besar di negara yang bersangkutan ya. Tetapi biasanya menangani tim mediocre, tapi hasilnya bagus. Artinya. Berarti Persib Bandung tim mediocre dong, karena Mario Gomez melatih Persib Bandung sebelumnya. Arema. Iya kan, Mario Gomez pernah ngasih. Bukan pelatih yang sama sekali belum dikenal jam terbang. Kan beda kasus ini kan. Iya nih Vinonnya. Yang baru masuk. Baru masuk bro. Almeida. Iya. Nah, kalau melihat sebelum juga gitu, ketika melatih di Argentina juga beda case. Oke. Loh, Gomez kan di luarnya tim mediocre bro. Di Indonesia ya mediocre. Bukan, saya nggak nyebut tim Indonesia ya. Di luarnya tim mediocre. Diserang sama netizen dong. Ini tadi serang nih Selayuke, Palen. Kurang orang Bandung. Terus Mas Hanif. Ya, jadi saya lihat memang pelatih ini di Indonesia sudah sejak lama. Sudah lama ya. Performanya kemarin jeblok, memang sudah di sana. Ya, dan memang pelatih ini saya udah dengar isu seminggu yang lalu bahwa ini nggak diumumkan dan benar. Oke, lo pandangan lu gimana? Emang dari sejak waktu awal musim lalu ya, mau masuk musim lalu, waktu si Arema ditinggal siapa? Dari pelatih Milo ya, Milo ke Gomez. Atau bahkan sebelum Milo, teman-teman gue di Malang cerita kalau Arema ini juga ngambil pelatih yang nggak akan jauh-jauh dari Indonesia, atau pelatih yang setidaknya maksudnya nggak jauh-jauh dari Indonesia. Ini Portugal jauh bro. Indonesia atau dia pernah ngelatih Arema sebelumnya. Contohnya kan Milo masuk lagi, Mario Gomez gitu kan. Cuman yang terakhir tuh si Oliveira aja yang nggak sempat ngelatih, dan akhirnya kan Eduardo Almeida ini pelatih semen Padang kan sebelumnya gitu. Jadi nggak asing-asing banget lah buat Indonesia. Keputusan kebijakan si manajemen Arema itu dia nggak akan ngambil, kalaupun dia harus ngambil pelatih asing yang sudah paham benar dengan karakter Arema dan Liga Indonesia. Liga Indonesia tentunya. Oke, kita lihat nanti sepak terjang Arema seperti apa dengan pelatih barunya, dan semoga Persipura juga sukses di kiprahnya di AFC dan timnas Indonesia juga bisa menang di 3 laga sisa dan meraih trofi, kemudian memperbaiki peringkat di ranking FIFA. Oke, terima kasih Hanif, terima kasih Mas Vino. Sampai ketemu Jebreti minggu depan. Bye bye.